Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum belajar coba dicek dulu di bawah mejanya ada sampah atau tidak. Sudah? Dicek sudah? Tidak ada sampah? Berarti bagus ya. Berarti hari ini semuanya piket dan kondisi kelas kita rapi dan bersih. Sehingga kita bisa mulai pembelajaran. Silahkan KM dipimpin dulu. Berdoa selesai. Selesai. Bismillah, semoga pembelajaran hari ini kita bermanfaat dan kita semua bisa mencapai apa yang kita inginkan dalam pembelajaran ini. Ya. Sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadirannya dulu. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ada yang izin siapa? Malika ya? Di sini sepertinya Malika tidak ada. Terus siapa lagi? Ada lagi? Pandu sakit. Oh, Pandu sakit. Ya. Nanti akan Ibu cek di kehadirannya. Ibu tulis sakit dan izin ya. Tadi Malika izin, Pandu sakit. Ya. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah mempelajari teks laporan hasil observasi, benar? Nah, jadi di dalam teks laporan hasil observasi kita sudah mempelajari apanya saja? Struktur dan kaidah kebahasaannya sampai kalian mengumpulkan teks laporan hasil observasi. Ya, betul? Betul tidak? Masih ingat tapi ya? Ingat ya? Hari ini kita akan mempelajari teks eksposisi, khususnya kita menganalisis teks eksposisinya. Ya. Nah, pembelajaran kali ini itu terdapat dalam kompetensi dasar 3.4, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nah, indikatornya 3.4.1 yaitu coba Ria bacakan. Menjelaskan tesis dalam teks eksposisi. Terus 3.4.2 menjelaskan argumentasi dalam teks eksposisi. 3.4.3 menjelaskan penegasan ulang dalam teks eksposisi. 3.4.4 menjelaskan 3 kata persuasif dalam teks eksposisi berdasarkan teks yang ditentukan. 3.4.5 menjelaskan 6 istilah teknis dalam teks eksposisi. 3.4.6 menjelaskan 6 kata kerja mentalis dalam teks eksposisi berdasarkan teks yang ditentukan. ya, ini yang akan kita capai dalam pembelajaran menganalisis teks eksposisi. Selanjutnya, tujuannya coba dibacakan oleh Dawam. Tujuannya menjelaskan Menganalisis struktur teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan melalui pendekatan saintifik dengan penerapan model discovery learning, perbantuan salin dia, video dan artikel dengan sikap disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab peserta didik mampu. Apa aja ini, Dawam? menjelaskan struktur tesis, argumentasi, dan penegasan ulang teks eksposisi dengan alasan yang tepat. 2. Menjelaskan 3 kata persuasif, menjelaskan 6 istilah teknis, menjelaskan 6 kata kerja mentalis dalam teks eksposisi dengan alasan yang tepat. Ya itu ya. Jadi ada tujuan juga dalam pembelajaran kali ini. Sebelum belajar, mari kita simak dulu video pembelajaran satu ini. Cut dulu.
Tadi teh Ibu teh sampai mana sih? Gak bisa. Tadi Ibu lagi duduk ya? Iya. Ya. Bisa jam tadi kan? Iya betul. Ini dong kali. Ibu. Nah, ibu. Emang udah disiur. Nah. Ya, selain tujuan, ada juga manfaat yang akan kalian capai, yang akan kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, dalam manfaat kalian dapat menjelaskan struktur tesis, argumentasi, penegasan ulang, lalu kalian juga dapat menjelaskan kata persuasif, yaitu terus istilah teknis dan kata kerja mentalis. Ya, jadi ini semua pembelajaran sebenarnya ada manfaatnya dan kalian pasti akan mendapatkan manfaatnya, terutama dalam setiap pembelajaran khususnya bahasa Indonesia yang hari ini kita pelajari mengenai teks eksposisi. Ya, jadi kita harus berharap dan kita harus mencapai kebermanfaatan dari dalam setiap pembelajaran gitu. Sebelum kita masuk ke kegiatan kelompok, Ibu mau memberikan video terlebih dahulu. Ini video motivasi untuk kalian bisa mengambil apa sih pembelajaran dari video yang Ibu tampilkan berikut ini, ya. Jadi disimak ya videonya ya. Harap kalian menyaksikan videonya. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca. Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan? Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, yang pastinya dengan cara yang berbeda. Pada waktu John F. Kennedy kalah dalam suatu pemilihan untuk merebutkan kursi calon wakil presiden Amerika pada tahun 1956. Dalam kegagalan tersebut, dia tidak putus asa dan tidak berhenti, tetapi sebaliknya ia berkata, "Sekarang kita sudah mengetahui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dan mengetahui apa yang harus kita perbuat untuk menang pada pemilihan yang akan datang. Kita akan melaksanakan pekerjaan yang besar itu lagi." Dan akhirnya, pada pemilihan tahun 1960, Kennedy memenangkan. Bukan lagi wakil presiden yang ia menangkan, melainkan ia memenangkan sebagai presiden termuda Amerika Serikat. Nah sobat, semoga kisah dari lalat dan semut tadi dapat menginspirasi sobat semua. Ikuti terus video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat rahasia pola pikirmu. Nah, dari video tersebut, video tadi, ada yang bisa kita ambil tidak pelajarannya? Apa yang kita bisa ambil dari video itu? Siapa yang bisa?
Manda, ayo Manda. Coba. Yang bisa kita ambil itu kita kalau misalnya berusaha mau mencapai sesuatu, jangan melakukan yang hal-hal itu saja. Kalau misalnya kita gagal misalnya ya, kita lakukan itu, terus kita mau berusaha lagi, jangan pakai cara itu lagi, pakai cara yang lain. Ya, ada lagi, coba Dawam, gimana? Bentar. Cara yang lain. Apa? Jangan menggunakan hanya dengan satu cara. Jika tidak berhasil menggunakan cara lain. Ya. Jadi kalau kita mengalami kegagalan dalam meraih apa yang kita inginkan, kita capai, kita tahu cara yang kita tempuh itu ternyata tidak membuat kita berhasil. Maka kita harus mencari cara lain, bukan mengulang lagi apa yang kita lakukan sebelumnya, yang kita sebenarnya tahu hasilnya tidak berhasil. Tapi ketika kita mencoba hal yang baru, cara yang baru, lalu kita ingin mencapai sesuatu dengan cara yang lain, itu menjadi suatu kemajuan bagi diri kita. Dan itu akan membuat kita berhasil karena kita sudah mempelajari kesalahan dari sebelumnya, begitu. Jadi kita harus pandai-pandai mempelajari diri supaya kita tahu langkah ke depannya yang membuat kita bisa maju, yang membuat kita bisa berhasil, yaitu dengan cara yang mana gitu. Oh, cara ini langsung berhasil, alhamdulillah. Oh, cara ini ternyata belum berhasil gitu. Saya mau menjadi ketua OSIS tapi caranya yang ini gagal. Kamu harus mencari cara yang lain. Visi misinya diganti lagi supaya kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan gitu ya. Itu kan ya video yang tadi itu. Nah, kalau tadi tentang motivasi, sekarang Ibu mau memberi video mengenai berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Silakan disaksikan. Sampahku tanggung jawabku. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, seperti baterai, kabel, barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah-buahan. Kemana perginya sampahku? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos di rumah. Sampah yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke Dinas Lingkungan Hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, dibuang di tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dengan gerobak sampah ke tempat TPS atau tempat pembuangan sampah. Dan akhirnya dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu. 3. Dibuang sembarangan. Dibuang ke sungai. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan menghambat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan dibakar. Membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara: cegah, pilah,
Olah. Cegah ialah penyucian dan cegah merupakan momen penting untuk agar momen pilah dan olah tidak melelahkan. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian. Pilah. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Kategori sampah, pilah dapat dilakukan di rumah dengan memilih sampah sesuai jenisnya. Pemilihan sampah akan memudahkan pengelolaan sampah dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah. Olah adalah mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Cegah, pilah, dan olah dimulai dari rumah. Sampahku, tanggung jawabku. Ya, dari video yang kedua nih, mengenai sampah, sampahku, tanggung jawabku. Nah, itu tadi apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Coba siapa yang bisa menguraikan kembali video yang tadi? Ayo, siapa daripada Ibu tunjuk? Oh iya, Melan, silahkan Melan. Jadi sampah itu berasal dari kegiatan kita sehari-hari. Dan sampah itu ada 3 jenis, dari sampah yang mengandung bahan-bahan beracun, sampah anorganik, dan sampah organik. Dan untuk penanggulangan sampah itu harus dimulai dari rumah, dan cara yang paling mudah adalah kita harus bisa memisahkan sampah-sampah tersebut. Dan kegiatan pemilihan sampah ini juga berguna agar tidak terjadi penumpukan sampah dan kita lebih bisa menjaga lingkungan kita. Ya, betul. Itu adalah salah satu uraian yang dirangkai oleh Melan, itu membentuk satu teks secara tidak langsung dan tidak sadar. Melan tidak sadar bahwa dia sedang menguraikan, memberikan informasi mengenai teks eksposisi, mengenai tadi apa? Sampah. Nah, Melan tadi menguraikan tentang video tersebut menjadi satu teks, gitu. Satu teks eksposisi berjudul Sampahku, tanggung jawabku. Nah, yang tadi Melan ucapkan itu menjadi acuan dalam merangkai suatu teks eksposisi, ya. Ada beberapa hal tadi ya, sampah harus dipilah, ya, harus diolah dan dibuang pada tempatnya, begitu. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Nah, jadi yang tadi dapat kita simpulkan dari video, yaitu jangan pernah mencari cara terbaik untuk mencapai tujuan kita. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai teks eksposisi. Siapa yang mau membacakan itu? Yang di depan. Najwa, silahkan. Secara umum, teks eksposisi sendiri memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan atau uraian mengenai suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi, maupun pengetahuan kepada pembaca tanpa bermaksud mempengaruhi. Ya, jadi teks eksposisi itu memiliki tujuan memberikan penjelasan atau uraian mengenai suatu ide, terus pokok pikiran, pendapat, informasi, maupun pengetahuan kepada pembaca tanpa bermaksud mempengaruhi, gitu ya. Stop dulu sekarang. Nah, selanjutnya yang kedua mengenai struktur teks eksposisi. Ada apa aja di sana? Ada tesis,
Ya, ada 3. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga itu penegasan ulang. Nah, ini coba dibacakan. Tesis itu apa? Siapa yang mau? Oh, Nahda. Silahkan Nahda. Tesis merupakan suatu pernyataan yang terdapat pada bagian pembuka teks eksposisi. Pernyataan pendapat adalah suatu pernyataan yang berisikan gagasan, ide, opini, pikiran, anggapan yang dikemukakan seseorang. Ya. Argumentasi, siapa yang mau baca? Okta. Oh, silahkan. Ria dulu. Argumentasi. Menjelaskan bahwa argumentasi berisi pendapat dari sudut pandang penulis. Pendapat penulis didasari dari perkuatan oleh beberapa fakta yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas. Ya, penegasan ulang kelompok ini nih belum bicara. Okta, silahkan. Bagian akhir teks yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Penegasan ulang ini sendiri biasanya disebut sebagai kesimpulan atau bagian penutup. Ya. Nah, itu ya, tadi strukturnya ada 3. Yang pertama tesis. Tesis itu merupakan pernyataan yang terdapat pada bagian pembuka teks eksposisi. Biasanya tesis baru membahas secara umum dulu apa yang akan menjadi topik pembicaraannya di dalam teks itu. Argumentasi. Nah, di dalam argumentasi ini ada pengungkapan fakta dan opini dari teks dari topik yang dibahasnya. Gitu. Tadi yang video sebelumnya kita membahas tentang sampah. Kalau sampah itu dalam video tersebut ada pemaparan umum dulu gitu mengenai sampah. Sampah itu apa? Terus sampah itu ada B3-nya, ada yang mengandung B3, ada yang organik dan anorganik. Nah, itu kan masih secara umum ya. Nah, diungkapkan di argumentasi apa itu yang anorganik, apa itu yang anorganik, apa yang organik, apa yang B3. Mana saja yang termasuk ketiga hal itu. Ya. Lalu ada lagi kita diajak untuk memilah sampah dari rumah ya, mengolah sampah, lalu kita memproduksi sampah itu menjadi satu produk, ya enggak? Itu kan tadi kita sudah lihat di video sebelumnya ya. Nah, itu di dalam penegasan ulang, ini ditegaskan kembali bahwa ketika kita sudah membuang sampah pada tempatnya, kita sama saja sudah melestarikan lingkungan. Berarti kita diminta ada ajakan di sana untuk kita melestarikan lingkungan melalui pembuangan sampah yang sudah pada tempatnya. Kaidah kebahasaannya, teks eksposisi ini yang akan kita pelajari juga. Selain struktur, ada juga kaidah kebahasaan. Yang pertama, kata persuasif. Apa itu kata persuasif? Kata yang mengajak. Ketika kita membaca satu kalimat dan kita merasa terajak, itu adalah kata persuasif. Kata-katanya yang pertama ada harus, perlu, diharapkan, sebaiknya, dan lain sebagainya ya. Istilah teknis yang kedua ini berkaitan dengan topik pembahasan. Seperti tadi video itu berarti topiknya apa? Sampah. Nah, itu istilah teknis ya. Ada sampah, anorganik, organik, yaitu adalah istilah teknis. Kata kerja mentalis itu contohnya menyimpulkan, berpendapat, menduga, memperkirakan, diharapkan. Kata kerja mentalis ini berkaitan dengan emosi dan perasaan seseorang gitu. Ini juga bukan harus tentang perasaan gimana, bukan, tapi yang merujuk ke sana, ke mental seseorang gitu. Ya, katanya merujuk ke sana. Menduga, itu kan kita ya, berarti kita menduga. Berarti ada yang kita rasakan, kita berpikir, nah itu berarti berkaitan dengan mental. Memperkirakan, kita memperkirakan itu juga kita berpikir begitu. Nah, itu mentalis.
Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan tidak? Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Paham semuanya? Paham. Oh iya, ada satu lagi mengenai langkah-langkah menganalisis. Yang pertama, kamu harus membaca terlebih dahulu keseluruhan isi dari teks eksposisi yang disajikan. Yang kedua dan selanjutnya coba dibacakan oleh si Pak. Yang kedua, pahami setiap gagasan yang terdapat dalam teks eksposisi. Yang ketiga, dalam menelah struktur, temukan pendapat penulisan di awal paragraf. Kemudian, temukan alasan, data pendukung, atau bukti yang mendukung pendapat tersebut. Dan di akhir teks, temukan paragraf yang berisikan saran. Yang keempat, dalam menalah unsur kebahasan. Menelaah. Bacalah kalimat dalam setiap paragraf secara cermat, lalu temukan ungkapan atau kosakata yang berkaitan dengan rumus yang disajikan. Yang kelima, tuliskan simpulan dari teks eksposisi berdasarkan hasil telaah tersebut. Iya. Itu ya langkah-langkahnya. Nah, sekarang waktunya kita diskusi. Ibu akan membagikan LKPD berkaitan tentang teks eksposisi yang harus kalian kerjakan dengan kelompok kalian masing-masing. Itu ya. Silahkan duduknya sesuai kelompok. Kemarin sudah kan ya membentuk kelompok, silahkan duduknya dengan kelompok kalian masing-masing. Iya, kemarin sama Bang kan? Iya. Oke. Ini kelompok 1. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ini kelompok 2. 2. Kelompok 3 dan kelompok 4. Sudah semuanya? Sudah ya? Sudah dibagikan, coba dilihat itu. Siapa yang belum mendapatkan LKPD? Sudah semua? Sudah. Diangkat LKPD-nya, sudah ada belum semuanya? Sudah ya? Sip. Udah, dikat dulu. Dikat. Ini udah. Sudah semua? Sudah semua mendapatkan, maksudnya bukan sudah apa kalian? Belum mengerjakan kan? Nah iya, kalian sudah semua pegang LKPD-nya. Nah sekarang kalian amati dulu, baca tadi yang Ibu sudah jelaskan ada tidak di sana gitu, ada nggak tesisnya, argumentasinya, penegasan ulangnya di sana. Kalian baca dulu masing-masing dengan LKPD-nya. Diamati. Jadi kamu kan yang teks yang kedua ini ya. Teks kedua kamu berarti harus menemukan tesisnya yang mana, argumentasinya yang mana, dan penegasan ulangnya yang mana. Kamu tulis nanti di sini. Terus udah gitu, kamu cari yang selanjutnya ini teknis ini yang tahu kan tadi. Nanti tinggal ditulis ke sana di lembar. Semuanya nulis ya. Semuanya harus nulis. Semuanya menulis di lembarnya.
Kalau di sini dimintanya ada 3, berarti harus 3 yang ditulis. Kalau dimintanya 6, ya berarti harus 6. Kalau ternyata Bu ternyata lebih dari 6, ya boleh lebih, boleh hanya 6. Alasannya kita belum. Nomor 2 dulu aja. Argumentasi. Alasannya kenapa tuh? Alasannya guys. Ya harus dicari, harus ditulis alasannya. Ya, alasannya karena Karena berisi Karena- pendapat penulis ya. Iya, karena ada pendapat penulisnya, terus ada faktanya. ini yang nomor 2 paragraf 2 sampai 7 kan tadi kan benar kan? Ya benar. Nah, 7 itu alasannya ya itu ya. Alasannya Alasannya jadi kamu harus tahu kenapa dikatakan itu penegasan ulang. Berarti kan tadi Ibu udah jelasin tuh, kalau penegasan ulang biasanya kita di dalamnya tuh mengungkapkan rekomendasi, terus atau saran. Ada saran di sana gitu. Sarannya apa? Harus ada nih buktinya. Yang berupa saran yang mana? Berarti harus dicari dulu sama kamu. Sarannya yang mana dalam penegasan ulang teh gitu. Ya. Itu semuanya sama, satu kelompok ya. Jangan sampai satu kelompok tapi beda-beda. Itu ya, paham ya? Apa-apa enggak. Gimana? Ada yang kesulitan nggak? Apa? Alasan? Ini harus pakai alasan. Nah, alasannya misalnya yang pertama nih, kenapa ini dikatakan persuasif? Karena merupakan kata yang kata- mengandung ajakan. iya, mengandung ajakan. Yang mana kata yang mengandung ajakannya? Dibuktikan sama katanya dan tulis satu kalimatnya aja. Kalimat ajakannya yang mana gitu. Dan kata ajakannya yang mana gitu. Ini berarti 3 doang gitu ya, 3 kata. Karena kata A, B, C ini mengandung apa? Tadi ajakan gitu. Jawabannya Istilah teknis itu mengenai apa? Istilah-istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas gitu. Mana aja misalnya apa? Ini dan istilah ini biasanya kita harus mencari tahu maksudnya apa gitu. Kayak ini tanah longsor itu kan kita harus cari tahu dia punya makna yang lain gitu. Tsunami berarti kita juga harus tahu tsunami itu apa. Kita harus mencari tahu lagi. Nah, itu istilah teknis. Dan jadi istilah suatu kejadian yang ditulis berhubungan dengan topiknya. Dina, kamu di sini aja, Din. Di sini, di samping Ibu biar atau di situ deh. Ih, pinter ya itu. Sepertinya kelompok ini tidak kesulitan. Mudah ya. Tugasnya bisa diatasi, bisa dikerjakan? bisa. Ketemu kan tesisnya yang mana, argumentasinya yang mana. Ya, bisa ditemukan ya. Argumentasinya, penegasan ulangnya, kata persuasif, terus apa lagi? Teknis sama mentalisnya. Ya. Sip.
Pembalakan liar itu apa ya, Bu? Apa ya apanya? Itu apa namanya, penebangan pohon. Jadi shoot. Apa? Kamu mau di shoot? Iya mau. Di shoot gitu. Ada kesulitan tidak? Bu, aku mau tanya, Bu. Oh iya, silahkan. Rekonsiliasi itu apa ya, Bu? Rekonsiliasi itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk mensejahterakan ulang gitu. Apa ya namanya? Lebih jelasnya lagi tuh rekonsiliasi. Bukan mendaur ulang, pokoknya mengondisikan kembali seperti keadaan semula. Gitu. Membangun kembali. Oke. Mm-mm. Makasih, Bu. Makasih ya, Bu. Lagi di kenapa itu teh ketawa-ketawa? Ada yang ditanyakan tidak? Ada, Bu. Apa? Kalau pembalakan liar itu apa ya, Bu? Pembalakan liar. Pembalakan liar itu adalah penebangan liar, penebangan pohon secara acak, liar gitu tanpa ada izin yang resmi dari pemerintahnya gitu. Jadi itu namanya disebutnya pembalakan liar. Sampai sini paham? Paham. Ibu beri waktu 10 menit lagi untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Cukup ya, 10 menit Ibu berikan waktunya. 10 menit lagi. Memori itu masuk nggak sih? Masih. Harusnya masuk. Apa? Kenapa? Iya, ditulis, dikerjakan di kertas itu. Iya, beneran. Ya, kerjakan karena nanti kalian semua presentasi satu kelompok per kelompok.
Ini udah nih, udah selesai. Yang diperkuat. Oh iya, berdasarkan Musik ungkapan Berisi ungkapan ungkapan pendapat. Ungkapan pendapat. Ini nanti bisa dilamain kan, diedit tuh misalnya dilambatin jadi lama satu videonya. Bisa, tapi kayaknya yang jangan ada ibunya nih. Suasana Iya. kelasnya aja. Iya. Coba kalau dari depan. Jadi nyorot anak-anak ini gitu. Tapi ininya ini bergerak nggak? Enggak ya? Ini mah biarin aja, jangan bergerak-gerak. Udah di sini aja ini. Pokoknya nanti ditambahin dari situ kan. Udah biarin itu mah di situ aja. nggak bisa. Kalau kita nomor 1.
Arti dari kata kerja dan itu apa ya? Itu selain yang itu seksual mental boleh ya bu? Boleh. Yang itu bu. Bukan ya. Kata kerja mentalis. Kata kerja mentalis itu adalah kata kerja yang dilihat dari sudut pandang dan pemikiran dari penulisnya sendiri. Jadi kata mentalis itu berkaitan dengan sudut pandang dan pemikiran. Pemikiran dan perasaan dan pandangan kita. Makanya kata-katanya menyimpulkan, berpendapat. Nah, itu kan berasal dari pemikiran kita. Nah, itu kata kerja mentalis. Aku orang dong berarti. Oh, biru. Pembalakan dia. Pembalakan dia akan dibuang vaksin. Sudah? Sudah selesai? Berapa menit lagi? Berarti udah berapa menit? 40. Kayak pembelajaran biasa aja. Terus? Ya udah, paling nanti sambil begitu. Nih, Ibu Pak nanti tambahannya mau itu syuting dari pembukaan, pengenalan sekolah. Jadi sejam 30 menit sama itu aja. Boleh diedit Ibu mah. 1 jam itunya tuh 1 jam 30 menitnya. Soalnya yang Ibu yang pertama yang 90 menit kayak gitu. Jadi ada pendahuluannya dulu. Ada shoot sekolah-sekolah. Pembelajaran kira-kira berapa menit? Pembelajarannya paling 70 menit lah. Terus nanti kan masukin aja video pembelajaran yang tadi Ibu itu masukin, nambahin durasi. Udah belum? Kelompok 1 udah? Udah. Kelompok 2? Oh, 2? Tadi berapa sih? Oh, 3. Kelompok 2 udah belum? Kelompok 2 yang belakang, Siva, Najwa. Kelompok 3 udah. Ini di sini.
ketemukan di situ kan kelompok 2. Ini gitu enggak. Kan di dalam teksnya ini udah Ibu bagi kelompoknya. Tuh, kamu ini kelompok 2. Itu 3 ya. Kelompok 2 nih. Udah. 4 udah. Udah semua? Sudah ya? Sebelum kita presentasi, Ibu mau ice breaking dulu. Gerakannya ke depan dulu. Tangan ke atas. Terus yes. Ya. Ke depan. Ke atas. Yes. Sama gini. Ya. Nah, itu gerakan pertama. Gerakan yang keduanya tap 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 ke kanan dulu, tap 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 ke depan. Kiri sekarang tap 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 3 kali, lalu ke depan. Itu 3 kali ya. Kita coba ya musiknya ya. Ke atas. Yes. Oh gini tuh. sorry salah. Sebentar. Ada yang terlewat. Ternyata sebelum tap-tap, tapi kalian gini. Gulung kanan, gulung kiri. Superman. Apa ini kayak gini? Kanan, kiri, terus keprok. Nah, 2 kali. Keproknya 2 kali. Terus baru itu ulang 2 kali. Tap kanan, kiri, keprok. Baru langsung tap ke depan. Ya? Itu ya, berdiri sekarang semuanya. Sudah hafal ya ice breaking-nya? Ibu pernah berikan ini minggu kemarin. Oh iya, Abang sudah lupa nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ice breaking ya. Bajunya dimasukin dulu. Mana ini? Ibu keliling-keliling. Belum. Senyum. Nah, yeay. Selanjutnya kita masuk ke presentasi. Silahkan setiap kelompoknya maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1. Semua kan Ibu ya? Ya, semuanya. Gimana? Sini depan sini. Lihatnya orang lah.
Apa sih? Oh iya. Nah iya. Nomor enamnya apa? Oh, enggak. Bagian. Bacain nomor 1, nomor 2. Nggak usah sih. Enggak usah. Oh, iya 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 iya. Bentar, Bu. Ya udah. Ayo, habis. Ya, silakan. Diamati dulu dilihat dulu pekerjaan temannya, apalagi untuk kelompok 2 karena ini harus ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, untuk nomor 1 itu soal yang ditentukan paragraf yang menunjukkan bagian tesis dalam teks eksploitasi pada judul upaya melestarikan lingkungan hidup. Nah, dalam teks tersebut teks tesis itu terdapat pada bagian ke-1. Kenapa? Itu karena di bagian paragraf ke-1 itu berisi tentang gambaran umum mengenai topik yang akan dibahas. Dan untuk nomor 2 akan dijelaskan oleh saya. Untuk soal nomor 2 itu menentukan paragraf yang menunjukkan bagian argumentasi pada tentang posisi, terus jelaskan alasannya. Di sini teks argumentasi itu terdapat di paragraf 2 sampai 7. Alasan itu karena pada paragraf ini berisi ungkapan pendapat yang dibuat oleh fakta-fakta. Selanjutnya yang nomor 3 akan dijelaskan oleh saya. Untuk soal nomor 3, kami yaitu tentukan paragraf yang menunjukkan bagian penegasan ulang pada teks posisi tersebut dan jelaskan alasannya. Untuk penegasan ulang dalam teks ini ada di paragraf nomor 8. Kenapa? Karena di paragraf nomor 8 berisi kesimpulan dan ajakan dari penulis kepada seluruh pembaca. Untuk nomor 4 bisa dijelaskan. Oke, baik. Di sini nomor 4 sebutkan 3 persuasif yang terdapat pada teks eksposisi. Itu dijelaskan ya. Jawabannya di sini ada 3. Pada persuasif itu ada seharusnya, hendaklah, dan diperlukan. Alasannya karena arti persuasif itu sendiri adalah mengajak. Selanjutnya untuk nomor 5, untuk soalnya itu sebutkan 6 istilah teknis terdapat pada teks eksposisi yang telah dibaca dan diamati, serta jelaskan alasannya. Untuk contohnya yaitu polusi, populasi, pembalakan liar, lingkungan hidup, iklim global, dan habitat alam. Alasannya karena istilah teknis adalah istilah topik yang akan dibahas. Nah, selanjutnya nomor 6 akan dibahas oleh Nabil. Untuk soal nomor 6 yaitu sebutkan 6 kata kerja mentalis yang terdapat pada teks posisi tersebut dan jelaskan alasannya. Di sini ada kata memori, menghindar, memahami, mengabaikan, menghargai, serta kenyamanan. Ini dikarenakan berdasarkan sudut pandang dan pemikiran seorang penulis. Sudah? Ada tanggapan? Coba ada, siapa tahu ada yang mau memberi pertanyaan atau tanggapan. Apa ada yang ingin bertanya? Hasil dari presentasi kamu? Oh, tanggapan berarti. Ya, tanggapan. Saya pertama. Karena kelompok 1 sama seperti saya, upaya melestarikan lingkungan hidup, kelompok 1 sudah bagus dan tepat. Karena kurang lebih jawabannya hampir sama dengan saya. Oke, terima kasih. Sekian. Terima kasih atas masukan yang ada. Yang lain ada tidak? Pertanyaan lain atau tanggapan lain untuk kelompok kami? Tidak ada. Oke, kita tutup ya.
Sekian hasil presentasi kami. Saya ucapkan salam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 tadi yang tulisannya mana? Ini. Tulisan ibu. Ini kan kertas kelompok. Enggak. Kamu itu aja. Ini enggak dipakai kan? Karena ini punya kelompok 3. Kamu tapi ini. Ya, silakan kelompok 2 mempresentasikan. Nah, kalau kelompok 2 dan kelompok 1 ini teksnya sama, jadi kelompok 1 saling menanggapi. Ya, kelompok 1 dan 2 harus saling menanggapi. Kelompok 3 dan 4 pun sama, harus saling menanggapi. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya dan rekan-rekan saya di sini akan mempresentasikan upaya melestarikan lingkungan hidup sama seperti kelompok 1 yang tadi. Tentukan paragraf yang menunjukkan bagian tesis dan teks eksposisi tersebut. Jawaban yang kami ialah paragraf pertama, karena berisi gambaran umum mengenai topik yang dibahas oleh sang penulis. Yang kedua, tentukan paragraf yang menunjukkan bagian argumentasi pada teks eksposisi tersebut. Sama seperti kelompok 1 jawabannya semua, paragraf kedua sampai ketiga. Karena pada paragraf ini berisi ungkapan pendapat yang diperkuat oleh fakta-fakta. Ketiga, tentukan paragraf yang menunjukkan bagian penegas ulang pada teks eksposisi tersebut. Yaitu jawabannya paragraf ke-8, karena berisi kesimpulan dan ajakan dari penulis kepada seluruh pembaca. Yang keempat, kata persuasif. Yang keempat, persuasif. Ini. Ada di besok. Ada di lingkungan hidup dan rekonsiliasi. Dan yang keenam, kata kerja mentalis yang terdapat teks eksposisi tersebut. Kata kerjanya ada memori, menangisi, kenyamanan, menghargai dan memahami. Sekian dari kelompok saya. Ada tanggapan dari kelompok Itu yang tadi? Tadi kertasnya katanya di itu, dipinjam. Ini kertasnya anak-anak. Silakan kelompok 1 beri tanggapan untuk kelompok 2. Tanggapannya yaitu struktur Berdiri dan dong. oh, berdiri.
Tanggapannya, itu struktur dan kaidah sudah sama dengan kelompok kami. Hanya berbeda alasannya. Tetapi alasan tadi diungkapkan pun sudah tepat atau sesuai. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok pertama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alasan yang tadi diungkapkan pun Udah nyambung kan tadi kata-kata. gugup. Baru sudah bikin-bikin tapi Kelompok 3 sekarang. Kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 4 harus menanggapi penampilan kelompok 3. Gue gak mau baca ya. Gue udah sering baca. Jadi ini kan ya, kelompok 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti kasih tanggapan. Kasih tanggapan. Sebelumnya kami di sini ingin menjelaskan hasil diskusi Bersama kami Ibu nggak? mengenai teks eksposisi yang tadi kami kumpulkan yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. 1. Tentukan paragraf yang menunjukkan bagian tesis pada teks eksposisi tersebut. Jelaskan alasannya. Bagian tesis pada teks eksposisi tersebut berada pada paragraf 1 karena berisi ide pokok yang menjelaskan suatu gambaran umum. 2. Tentukan paragraf yang menunjukkan bagian argumentasi pada teks eksposisi tersebut. Jelaskan alasannya. Bagian argumentasi berada pada paragraf 2 sampai 6 karena berisikan pendapat penulis dengan ditandai adanya kalimat para ahli menyimpulkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pasal nomor 3, tentukan paragraf yang menunjukkan bagian penegasan ulang pada teks eksposisi tersebut. Penegasan ulang terdapat pada paragraf nomor 7 karena terdapat saran-saran. Contohnya, tidaknya untuk dicari. Ini ada kata apa? Ini mana jawabannya? Ini. Yang pertama ada seharusnya, perlu, dan harus. Jadi ada apa? Untuk nomor 5, juga istilah teknis yang dapat berada berdasarkan alasannya, yaitu ada istilah global, polusi, populasi, habitat tanam, Paragraf berapa? banjir. Itu berkaitan dengan Pak ini. Untuk nomor 6 yaitu sebutkan langkah kerja mentalis yang terdapat Ketiga pada misalnya. eksposisi tersebut dan jelaskan alasannya. Ini udah nanti kamu ini. 6 kata kerja itu yaitu menghadapi, Maksudnya, menyelesaikan, aku ngomongin ini. mempertimbangkan, Ada tuh dia tuh. dan Ya? memperhatikan. Dia ada mempertimbangkan. Merupakan sudut pandang dan pemikiran penulis. Baik, untuk kelompok 4, apa ada yang ingin ditanya? Kalau tidak sahih. Ya sih. Gak apa-apa kamu begitu. Apa sok? Silakan kelompok 3. Kelompok 4 tanggapi. Iya sok, silakan. Kemudian menanggapi ya. Nah, tanggapan dari kami, apa sih? Menurut kami itu kan di yang pertanyaan nomor 6 itu kan ada kalimat mempertimbangkan pada paragraf nomor
Ini menanggapi atau memberi pertanyaan. Tanggapan mah berbeda dengan pertanyaan. Apa? Kan itu. Itu tanggapan. Tapi Enggak dia apa-apa. udah ngejelasin. Iya, enggak apa-apa sayangku. Kamu nanti tinggal ngomong aja karena ini butuh di-shoot aja gitu. Kamu cuma ngebacain itu. Enggak apa-apa, kamu udah cuma ngebacain aja itu. Untung ibu nggak ada dosen-dosen, ibu bisa kayak begini. Kami dari kelompok 4 izin menanggapi pada soal nomor 6 itu menurut kami ada yang kurang yaitu kata pertimbangan yang ada dalam paragraf ketiga. Sekian Pak. Nah, ibu dulu ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti aku ikut lagi dong, Bu. Hah? Enggak kan kamu udah cuma sekali di Dina tuh ya, kasihan. Empatnya. Kami dari kelompok 4 izin menanggapi. Menurut kami dari soal yang nomor 6 itu tadi ada yang kurang yaitu kata menanggapi. Kata mempertimbangkan. Kata menanggapi. Ya, emang gak pantas jadi pendiam. Oke, gitu. Yakin? Kami dari kelompok 4 izin menanggapi, menurut kami ada satu yang kurang dalam kalimat mentalis yaitu kata mempertimbangkan yang ada pada paragraf ketiga. Sekian tanggapan dari kami. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nggak baca bertiga doang, tiba-tiba. Panik lah saya. Paragraf kedua. Enggak, tanya. Ya kedua. Oh, kan? Maksudnya apa? Ngerjain yang ini? Iya, ngerjain ini. Nanti ibu ada barcode nanti. Kalian harus scan barcode. Nanti Bu, baterai aku habis. Hai dulu, Bu. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan Eksposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan teks eksposisi tentang pembangunan dan bencana lingkungan. Nomor 1. Tentukan paragraf yang menunjukkan bagian tesis pada teks eksposisi tersebut. Jelaskan alasannya. Bagian tesis terdapat pada paragraf pertama karena bagian tersebut hanya membahas secara umum mengenai berbagai bencana alam. Nomor 2 akan dijelaskan oleh. Nomor 2, tentukan paragraf yang menunjukkan bagian argumentasi pada teks eksposisi tersebut. Jelaskan alasannya. Bagian argumentasi dapat pada paragraf 2 sampai 6 karena bagian ini topik perlu dibahas dengan rinci. Nomor 3, tentukan paragraf yang menunjukkan bagian penegasan ulang pada teks eksposisi tersebut. Jelaskan alasannya. Terdapat pada bagian 7 karena paragraf tersebut menunjukkan isi topik yang dibahas dan berada pada akhir tahun. Nomor 4, tentukan 3 kata persuasif yang terdapat pada teks eksposisi tersebut. Jelaskan alasannya. Seharusnya sebaiknya diperlukan
karena kata tersebut berisi ajakan. Bagian Nomor 5, sebutkan 6 istilah teknis yang terdapat pada teks dan menjelaskan alasannya. Yaitu ada iklim global, polusi, populasi, flora, fauna, dan habitat alam. Alasannya karena kalimat tersebut berkaitan dengan topik yang dibahas dan kita perlu mencari tahu makna dari kalimat tersebut. Dan selanjutnya nomor 6 yaitu sebutkan 6 kata kerja mentalis yang terdapat pada teks eksposisi tersebut. Jelaskan alasannya. Kalimatnya yaitu ada menghadapi, menyelesaikan, mengumpulkan, mempertimbangkan, memperhatikan, dan mengabaikan. Alasannya karena kata kerja ini berkaitan dengan sudut pandang serta pikiran serta perasaan dari penulis. Kemudian tadi apakah ada yang ingin menanggapi? Hah? Udah nggak apa-apa, nanti nge-shootnya di kamu doang, nggak kelihatan. Iya, bawa kan anti kamera. Anti kamera. Baik, izin menanggapi, saya perwakilan dari kelompok 3. Menurut kami, kelompok ini hampir sama dengan kelompok kami. Hanya tadi saya dengar ada kata sebaiknya, yang pada kelompok kami tidak ada. Dan itu menjadi tambahan buat kami. Sekian tanggapan dari kami. Terima kasih tanggapannya. Kemudian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bagus semuanya, sudah bisa. Sudah bisa berarti ya menentukan mana itu tesis, mana itu argumentasi, mana itu paragraf penegasan ulang. Dan ada juga kata teknis, kata persuasif, terus apa istilah teknis ya? Istilah mentalis, kata kerja mentalis, jadi ibu yang lupa ya. Nah, ada apa aja tadi? Berarti coba siapa yang bisa menyimpulkan dari presentasi yang tadi? Manda, coba Manda. Oh, Bagja belum ngomong. Jadi tadi pembelajaran presentasinya ada apa aja? Bahwa dalam teks eksposisi terdapat Baik, secara kesimpulan. Iya, berdiri. Baik, jadi secara kesimpulan dalam teks eksposisi terdapat bagian tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Serta teks eksposisi memiliki kaidah kebahasaan, yaitu kata persuasif, kemudian istilah teknis, dan kata kerja mentalis. Ya, tadi ya ada tesis, ada argumentasi, terus dan penegasan ulang. Selanjutnya ada kata kerja, kaidah kebahasaan kata kerja, mentalis, kata persuasif, sama istilah teknis ya. Nah, itu tadi kalian sudah menemukan dengan kelompok kalian dan mempresentasikan itu beserta alasannya ya. Nah, itu bagus, semuanya sudah mampu berarti mengungkapkan apa saja struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian penutup. Kita harus menyimpulkan pembelajaran. Tadi kita sudah mempelajari teks eksposisi itu ada struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya, struktur dan kaidah kebahasaannya tadi apa saja strukturnya? Tesis. Tesis itu apa? Berisi pernyataan umum. Lalu argumentasi berisi tentang pendapat dan penegasan ulang, yaitu isinya kesimpulan dan saran-saran gitu ya. Isinya rekomendasi dan saran. Nah, Ibu memiliki tes evaluasi individu yang harus kalian kerjakan secara individu sendiri. Nah, ini harus kalian scan menggunakan gadget kalian, handphone kalian, di-scan dan dikerjakan di Google Form yang sudah tersedia dengan
dari itu Google Form-nya, dari barcode-nya. Silahkan di-scan. Aku izin ke depan ya. Ini kelasnya kelas 1 PH. Iya. Diisi. Ya diisi lah. Diisi nama dan kelasnya. Udah ada ya? Ada nggak? Ada. Ada yang benar. Aduh, aku nggak ada. Ya. Ya, ini kalau Bu, saya nggak ada kuotanya, kerjakannya di teksnya aja di sini di LKPD-nya pun ada gitu. Ibu hanya memberikan opsi lain di handphone, kalian bisa mengerjakannya melalui handphone, tuh ya. Tapi ada di dalam LKPD-nya pun ada, ya. Ya kalian mau bisa cek di Google Form pun ada. Ini disilang, Bu. Iyalah, kamu kayak nggak punya ulangan aja. Ada ya di sana? Silahkan dikerjakan. Aku udah selesai dong. Individu. Oh, individu. Aku. Pinjam dong pensilnya. Terus ada lagi nih. Ini kalian kelihatannya ngerjain aja. Silakan coret-coret dulu di dalam LKPD-nya, baru nanti ketika sudah jadi dipindahkan ke jawaban Google Form yang sudah Ibu sediakan di internet melalui barcode. Ya. Silakan kalian kerjakan dulu. Lagi evaluasi. Syukur. Oke. Udah berapa menit itu? Nih. Ini kamu silang-silang aja. Ya. Kerjakan ceritanya. Ini kenapa mengerjakannya di kertas? Pasti nggak ada kuota. Untung Ibu sediakan di LKPD-nya, jadi kalian bisa kerjakan langsung. Oh iya, aku bisa. Iya.
nggak punya HP, Bu. Di sini itu beda. Ini mah yang Aku nggak pakai HP, Bu. Yang di sini yang punya HP cuma Manda, Bu. Iya, kan tadi aku bilang. Oh iya. Aku berarti nggak ada ini. Kerjaan semuanya. Sudah ya? Sudah? Sekarang kita merefleksi. Kira-kira refleksi hari ini, pembelajaran hari ini bagaimana, menyenangkan atau tidak? Ada ice breakingnya, ada video motivasi juga tadi ya Ibu sudah berikan. Mudah-mudahan video motivasinya menjadi pandangan baru buat kalian, cara mencari jalan keluar, mencari cara yang tepat untuk mencapai tujuan itu bagaimana, dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama, dengan kita mencari cara yang lain untuk mencapai tujuan. Itu ya tadi videonya sudah. Lalu ada video mengenai apa tadi, sampah. Nah itu juga kan menjadi masukan buat kita bahwa ternyata kita itu penting membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah dimulai dari rumah ya. Itu harus menjadi masukan baru lagi untuk kalian semua, untuk kita semua. Kita harus membiasakan diri kita untuk memilah sampah dan kita mendaur ulang sampah ya. Lalu ada ice breakingnya tadi kita sudah senam-senam sedikit. Dan pembelajaran ini Ibu menggunakan model discovery learning. Kalian harus menemukan sendiri dari satu buah teks yang Ibu berikan ya. Dan itu ternyata mampu kalian kerjakan dengan baik. Kalian bisa mengerjakan itu semua dengan tepat. Tadi Ibu melihat setiap kelompoknya maju mempresentasikan. Nah, itu semuanya sudah bagus ya. Hanya saja ada beberapa kekurangan tadi yang ditambahkan dari beberapa kelompok ya. Itu. Jadi senang pembelajaran hari ini? Senang ya. Mudah-mudahan minggu depan lebih senang lagi dengan pembelajaran yang baru, dengan materi yang baru, dengan kondisi kelas yang baru ya. Begitu. Minggu depan kita akan mempelajari tentang teks apa, ayo? Cerpen, teks cerpen. Nanti di rumah kalian harus mulai membaca mengenai cerpen, apa saja kaidah yang termasuk ke dalam cerpen, strukturnya, lalu kaidah kebahasaannya, tema dan lain-lain itu pasti ada di dalam cerpen. Itu bisa kalian pelajari dulu di rumah, dan ketika belajar bersama Ibu kita saling memberi masukan dan memberikan informasi yang didapat. Begitu ya. Jadi minggu depan kita harus sharing lagi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Beda? Cukup ya pembelajarannya Ibu cukupkan. Ibu akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin. Silahkan ditutup dengan doa. KM. Kalau baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Semoga kita sehat selalu dan bertemu lagi di minggu selanjutnya. Terima kasih.